قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, kita masih membahas tentang viralnya video dari Ustadz Riyad Bajri yang merokok kaum muslimin ya. Banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan bahwa ketika kita membahas video dari Ustadz Riyad Bajri, ya dikatakan kita ini mengumbar aib. Ya sebenarnya bukan mengumbar aib. Ya. Yang bersangkutan sendiri sengaja menampakkan keburukannya. Kan seperti itu kaum muslimin. Ya. Kalau beliau tidak menampakkan kepada orang, kan mustahil diketahui. Ya. Mustahil kaum muslimin. Ya. Itu kan sudah jelas videonya, bareng-bareng sama orang. Ya. Bareng-bareng tuh sama teman-temannya. Kemudian pakaiannya juga seperti itu. Ya secara adab ya nggak pas kaum muslimin. Secara adab itu sudah nggak pas. Ya. Kalau memang yang seperti itu dianggap aib, ya seharusnya nggak dilakukan di hadapan orang kaum muslimin. Apalagi sadar direkam. Ya. Loh, kita ini kaum muslimin, ya kembali lagi ya. Kita semuanya punya aib, punya kekurangan. Tapi kan kita berusaha untuk menyembunyikan. Jangan sampai ada orang yang tahu. Ya, kalau kemudian ada orang itu yang mencuri-curi, ya tanpa sepengetahuan kita sudah sembunyi, tapi orang mencuri-curi, mencari-cari, ya kemudian direkam tanpa sepengetahuan kita, kemudian tersebar, maka itu aib, ya, maka itu jelas, ya aib yang seharusnya nggak ditampakkan kepada orang dan kita bisa mengatakan aku tidak ridho ada seperti itu, ya karena itu tanpa sepengetahuan, ya tanpa sepengetahuanku. Ya, bisa mengatakan seperti itu. Tapi kalau sudah sengaja melakukan di hadapan orang banyak, apalagi tahu kalau itu direkam, itu bagi kami ya tidak begitu menganggap itu aib. Kalaulah lebih kasar lagi mengatakan ya yang bersangkutan tidak menganggap itu adalah aib. Ya. Kami pribadi kaum muslimin, ya ini cerita lagi ya. Kami juga sama dulu merokok juga. Ya, sama merokok juga. Ini bukan mujahir ya, artinya bukan ya Allah sudah menutupi aib kemudian kami bukakan, bukan. Ini untuk pelajaran. Ya. Sama merokok juga kaum muslimin. Tapi ketika tahu hukum merokok itu haram, ya sudah kami tinggalkan. Dan alhamdulillah kami diberikan kemudahan, betul kaum muslimin. Ketika tahu saat itu juga kami meninggalkan. Padahal sudah nggak kehitung lagi berapa tahun sudah jadi orang yang mengonsumsi yang seperti itu, ya bahkan sehari sampai 4 bungkus, 5 bungkus, ya kami bisa meninggalkan, bukan karena kami nggak mampu beli, karena kena penyakit, karena tekanan, ya anak, istri, orang tua, saudara, bukan, karena kami menyadari bahwa memang ya secara ilmiah dijelaskan oleh para asatidz, para ulama, itu jelas haram, dan itu perkara kecil, ya perkara kecil, ya Bismillah. Tinggalkan bisa. Ya mungkin kalau hal-hal yang lain kaum muslimin, misal ini kaum muslimin ya. Misal ya, kita masih bekerja di lembaga riba ya. Kemudian kita berkewajiban menafkahi anak dan istri kita. Ya, kalau kemudian kita tidak bisa langsung meninggalkan secara total, itu masih maklum kaum muslimin ya. Banyak sekali pertimbangan yang harus dipikirkan. Ya. Tapi kalau orang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa ya. Tapi nggak semua bisa. Tapi beda dengan masalah rokok kaum muslimin. Masalah rokok ini kan ya kaitannya sama pribadi. Ya. Justru kalau kita merokok itu kaum muslimin ya. Ya kan pemborosan. Yang tadinya misal sekarang ini satu bungkus harga sudah 30.000, itu kalau diberikan beras ya untuk kita, misal keluarga kita, misal ya keluarga kecil lah, anak 2, misal anak 2, anak 3, ya, itu bisa beras untuk 2 hari atau 3 hari, ya. Jadi
ya justru lebih manfaat kalau meninggalkan, lebih terasa manfaatnya. Tapi kalau yang kerja di lembaga riba tadi kaum muslimin, ketika langsung berhenti, ya otomatis dia ya akan kebingungan. Di mana saya mendapatkan ya penghasilan, ma'isyah untuk membiayai anak istri, untuk menafkahi anak istri. Ya maka wajar, ya belum bisa meninggalkan. Tapi kalau sekedar itu kaum muslimin, sekedar rokok itu kaum muslimin, ya bukan apa-apa kaum muslimin. Ya kalau bagi kami, kalau sekelas ustadz belum bisa menundukkan hawa nafsu untuk meninggalkan itu ya artinya ya nggak ada niat, nggak ada azam yang kuat di dalam hatinya untuk meninggalkan. Kalau ada, pasti bisa kaum muslimin, pasti bisa. Ya. Dan kami dulu berhenti sekitar 8 tahun atau 9 tahun itu berhenti kaum muslimin setelah tahu hukumnya, berhenti. Kemudian ada masalah, ada problem. Ya ada problem yang membuat kami stres lah. Ya stres ya. Dan kemudian kami pertimbangkan ini stres ini kalau nggak ada pelampiasan maka ini ya sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Daripada melampiaskan stres tersebut ke perkara-perkara yang jelas-jelas lebih berbahaya. Ya. Ini kaum muslimin ya. Maka ya kami melampiaskan dengan ngisep rokok kaum muslimin. Karena kami pertimbangkan itu mudorot yang lebih kecil. Ya kalaupun diketahui sama orang, itu ya masyarakat menganggap itu hal biasa. Ya. Tapi kami malu kalau sampai ada yang tahu, kami malu kaum muslimin. Kami sembunyi, nggak menampakkan kepada orang. Sembunyi, nggak ada yang tahu kaum muslimin. Di dalam rumah, ya, di dalam kamar. Ya, ketika ya pulang kerja sendirian di rumah, ya malam sendirian di rumah, ya sudah merokok. Ya, nggak ada yang tahu. Dan di luaran kami nggak berani kaum muslimin. Ya, karena kalau di luar itu sudah konsekuensi ada yang tahu, dan kalau ada yang tahu, ya itu sudah ada jelas konsekuensi ini bakal tersebar. Padahal kalau dikatakan ya kami ini bukan tokoh masyarakat. Ya, kalaupun dianggap masyarakat, ya sedikit banyak orang yang ngerti agama, ya, tapi nggak begitu ditokohkan lah kaum muslimin, ya dianggap biasa saja lah, ya. Dan kalaupun ketahuan, ya nggak begitu berdampak lah dengan dakwah sunnah, ya, terkhusus di tempat tinggal kami, ya. Tapi tetap kaum muslimin ya, sedikit banyak ya orang yang ikut dakwah sunnah ini kan jadi sorotan di masyarakat kaum muslimin. Kalau sudah celananya cingkrang, jenggotan, ya sholat ke masjid 5 waktu, nggak mau yasinan, nggak mau tahlilan, itu sudah jadi sorotan. Ya. Apalagi sampai kemudian mereka sudah mendengar bahwa orang-orang Wahabi ini ya mengharamkan rokok, dan kemudian ketahuan kami merokok, itu jadi gorengan meskipun gorengan orang-orang lokal, nggak sampai ke mana-mana. Ya. Sementara kalau ustadz, apalagi ustadz yang besar sudah tampil di TV, tampil kemana-mana, ya sudah makruf lah, dikenal orang lah. Ya. Masa iya nggak terfikirkan sejauh itu kaum muslimin? Ya. Santai, ya, kumpul bareng teman-teman, ngisep, pakai celana kolor. Ya. Seharusnya kan seperti itu sudah terfikirkan kaum muslimin. Nah, itu kan harus terfikirkan. Ya, tapi kalau melihat video beliau itu, ya di kapal bersama-sama, banyak orang pakai kolor, ngisep. Ya itu apa? Kalau mau dikatakan aib, sementara beliau sendiri tahu itu direkam. Ya. Dan kalau beliau tahu itu direkam, ya seharusnya kan minta dihapus kaum muslimin. Ya. Minta dihapus. Kalau mau ngerekam lagi silahkan. Ya, saya siap-siap dulu. Saya pakaian yang benar, kelakuan yang benar. Ya. Kalau sudah pakaian benar, ya, kelakuan benar, mau rekam silakan, nggak ada masalah. Ya. Apalagi diketahui beliau itu seorang ustadz, ya seharusnya sudah terfikirkan. Ya. Saya ini tokoh publik, ya, yang bakal jadi sorotan, gerak-gerik saya ini jadi sorotan. Apakah perbuatan, apakah perkataan, ini jadi sorotan. Berbeda lagi kalau saya ini bukan siapa-siapa, maka nggak akan jadi sorotan.
Ya, kalaupun jadi sorotan ya namanya bukan siapa-siapa kan orang banyak nggak peduli. Ya, sebagai contoh kaum muslimin ya, ini simak video ini kaum muslimin. Ini ada video dari Sesar. Ya, ini video tersebar dan diberikan narasi ya seolah-olah itu mewakili dakwah sunnah, disebut ini orang Wahabi dan sebagainya, ini akibat doktrin Wahabi dan sebagainya. Tapi karena dia itu bukan ustadz, ya tokoh publik tapi kan bukan ustadz, bukan penceramah, ya. Ketika dia melakukan hal-hal yang konyol, maka orang nggak ambil pusing, mau dibilang seperti apa juga terserah, ya. Coba lihat video ini kamu. Coba kaum muslimin ya. Kan dikait-kaitkan yang seperti ini kaum muslimin. Dikait-kaitkan ini Wahabi, ya seperti inilah Wahabi. Bahkan ditulis caption itu ya. Orang yang tidak kuat menerima doktrin sekte Wahabi maka dia akan menjadi stres akut ya. Sebaliknya, orang yang sudah termakan dengan doktrin sekte Wahabi maka dia akan menjadi dungu, fakta. Ya. Kan jadi bahan gorengan kaum muslimin. Ya. Dan video Sesar ini kaum muslimin sudah lama lah kaum muslimin ini tersebar ya. Sudah lama tersebar dan cukup banyak versi-versinya macam-macam kaum muslimin. Dan captionnya tetap dihubungkan dengan Wahabi, dakwah sunnah dan sebagainya. Tapi apakah ada yang mengangkat konten kreator dari orang-orang yang mengikuti dakwah salafi? Ya seperti kami lah. Nggak pernah kaum muslimin. Masa bodoh dia mau dikomentari sama orang seperti apa juga terserah. Ya karena apa? Karena dia bukan tokoh agama. Dia bukan ustadz. Dan orang nggak pernah mengambil ilmu dari dia. Sementara kalau Ustadz Riyad Bajri kaum muslimin. Coba. Banyak kaum muslimin, postingan-postingan yang kemudian dibuat seolah-olah itulah cerminan dakwah sunnah kaum muslimin. Ya. Dan kalau kita membaca tulisan-tulisannya, sedih kaum muslimin. Ya. Ini ya, rokok haram, Ustadz sunnah Wahabi yang nyinyirin Palestina. Kepergok ngudut rek ya. Wahabi sama orang coba. Kan memalukan kaum muslimin. Memalukan. Dan postingan-postingan yang seperti itu kaum muslimin banyak sekali lagi kaum muslimin, banyak sekali. Coba ya, contoh ini lagi ya. Jika rokok dikerjakan oleh ustadz sunnah, maka hukum rokok sunnah. Coba, ditulisnya apa? Made in manhaj salaf. Orang mengaitkan ini dengan dakwah sunnah. Ya. Karena apa? Karena beliau tokoh. Dan kami yakin seandainya beliau ini bukan tokoh, bukan ustadz, nggak akan diangkat juga sama Aswaja kaum muslimin. Kalaupun Aswaja mengangkat, ya kami juga nggak akan ngerespon untuk apa. Tapi karena beliau ustadz, jadi bahan gorengan, jadi bahan gunjingan, ya jadi bahan untuk ya memperburuk citra dakwah sunnah. Ya, kan memalukan kaum muslimin. Ya, makanya kami sebutkan di video-video sebelumnya tidak mewakili dakwah sunnah. Ya. Kalau dikatakan beliau adalah seorang dai yang selama ini mendakwahkan sunnah, betul, tapi tidak mewakili sunnah. Ya, ya karena jumhur mengatakan ya haram, artinya dia menyelisih jumhur. Ya, menyelisih jumhur, tapi tetap kaum muslimin, ya kami tidak mengeluarkan beliau dari ahlus sunnah. Ya. Tidak mengeluarkan beliau dari ahlus sunnah dan siapapun ya, orang yang merokok, ya mereka tidak keluar dari ahlus sunnah. Mereka tidak keluar dari ahlus sunnah kaum muslimin. Ya. Tapi kalau untuk diambil ilmunya, ya maka nanti dulu. Ya karena ini perkara-perkara yang ringan saja. Yang terkait hukum halal haram masih bermudah-mudahan. Dan berpotensi yang seperti ini diikuti jamaahnya. Dan apalagi ada video dari beliau yang jelas mengatakan ya ini masalah khilaf yang muktabar ya, kalangan ulama ada yang menghalalkan dan kita nggak boleh keras dalam masalah ini. Itu kan repot kaum muslimin ya. Akhirnya nanti ya namanya panutan kaum muslimin ya, ustadz itu kan panutan ya. Akhirnya nanti bukan tidak mungkin jamaahnya juga mengikuti jejaknya. Ada kok ulama yang menghalalkan, ente nggak boleh keras-keras dengan yang seperti ini. Ya, ini khilaf yang muktabar, ente jangan keras-keras. Dan ente nggak boleh mengatakan orang nggak boleh belajar sama kami, ente zolim. Ya, itu seperti itu kaum muslimin. Ya. Dan ya jelas sih sebenarnya kaum muslimin ya. Di video-video sebelumnya kami katakan ya, kebaikan datang dari siapapun ya tetap kita terima. Meskipun dari Ustadz Riyad Bajri.
Ya. Dan kami yakin memang kaum muslimin ya, dari kebaikan dan keburukan yang ada pada diri beliau ya, itu kami lihat banyak kebaikan. Ya, banyak kebaikan. Tapi ini masalahnya yang jadi masalah kaum muslimin. Masalah rokok dia nggak bisa meninggalkan. Bagaimana dia bisa jadi contoh? Dan yang berpendapat seperti kami ya, jangan menuntut ilmu dari orang-orang yang seperti ini ya, sebelum dia bertaubat dari perbuatannya. Ya itu bukan cuma orang awam seperti kami kaum muslimin ya. Bahkan ada postingan-postingan dari ya para asatidz sunnah ya, dari orang-orang yang pemahamannya baik ya. Mereka mengatakan apa? Ya, orang-orang yang belum bisa meninggalkan rokok ya, jangan jadi guru dulu. Jangan jadi ustadz dulu. Ya, berhenti dulu merokok. Baru jadi ustadz. Ya. Coba kaum muslimin ya. Ini ada postingan dari akun YouTube ya, Romaiso TV ya. Kami sepakat dengan pendapat A'agim ya. Ini A'agim kaum muslimin ya. Guru seharusnya menjadi teladan yang baik ya. Kalau masih merokok, lebih baik berhenti atau tinggalkan profesi sebagai pendidik. Ya. Tapi bagaimana menurutmu? Apakah perokok masih bisa dianggap sebagai teladan? Yuk diskusi di kolom komentar. Dan ini mengutip dari tweetan A'agim kaum muslimin ya. Bagi guru yang masih merokok, sebaiknya memilih berhenti merokok atau berhenti jadi guru. Murid itu perlu teladan yang baik. Itu kaum muslimin. Dan sekali lagi ya, mereka angkat suara seperti ini karena beliau tokoh. Kalau beliau bukan tokoh, masa bodoh kaum muslimin ya. Lebih-lebih diketahui beliau ini adalah tokoh dai yang selama ini mendakwahkan sunnah. Sementara dakwah sunnah ini adalah dakwah yang paling tegas mengatakan tentang hukum rokok. Rokok itu adalah haram. Ya kalau A'agim melihat para dai yang sono-sono, ya, yang mereka biasa balbul yang seperti ini. Nyun sewu nggih. Ojo viral iki. Nek aku kan iki pas ora ngaji, karo nakoni aku tak karo merokok. Rokok itu penting, deloken NU smoking. Ya, yang seperti ini. A'agim nggak komentar kaum muslimin. Ya karena A'agim tahu ya memang mereka seperti itu. Untuk apa dikomentari? Mereka seperti itu. Yang dimudorotkan itu hanya ya kelompok mereka sendiri. Ya, kelompok mereka sendiri. Ya, sementara ahlu sunnah kan jelas dakwahnya. Tegas, hukum rokok haram. Kalau mereka menghalalkan, dakwah sunnah insya Allah tidak terganggu. Kuat pendapatnya, kuat pendiriannya. Sementara kalau ada da'inya yang kemudian melakukan seperti itu, ya, itu akan berpengaruh besar terhadap dakwahnya, lebih-lebih ya dakwah yang seberang sono. Ya, akhirnya yang sono mendapatkan pembenaran, yang sini pun akhirnya ya luntur juga. Ya. Oh ternyata itu ada yang membolehkan, ya, ulama ada yang menghalalkan. Itu khilaf yang muktabar. Kita nggak boleh keras-keras. Ya, nggak apa-apa menuntut ilmu dengan orang yang seperti itu. Ya. Padahal kembali lagi, kalau masalah khilaf itu muktabar. Dan kemudian kita nggak boleh keras-kerasan. Kita nggak boleh memegang teguh prinsip. Ya, maka ya sholat berjamaah, permasalahan bid'ah, permasalahan musik. Ya kita nggak perlulah keras-keras melawan. Ya, kita nggak perlu keras-keras mengkritik orang yang sholawatan ketimpringan. Kenapa? Musik nggak apa-apa, asalkan syairnya baik. Syair mereka kan baik, sholawatan. Ya. Apalagi musik pakai Al-Quran. Ya, Al-Quran dimusikan. Ya, lo musik nggak apa-apa, asalkan syairnya baik. Sementara mereka mensyairkan Al-Quran. Kurang apa baiknya Al-Quran? Sudah jelas baik. Nabi Muhammad SAW saja mengatakan, ya, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Loh, sebaik-baik perkataan. Jadi nggak bisa mengkritik orang-orang seperti itu. Ya. Dan kalau kita mengutip penjelasan dari Ustadz Haris Abu Naufal, ya, kalaulah kita berprinsip
selama masih ada khilaf, ya, kemudian boleh berselisih pendapat dan tidak boleh saling keras-kerasan, maka nggak ada lagi sesuatu yang haram yang ada di bumi ini kaum muslimin, ya. Kecuali nas-nas yang sudah sharih secara nakli, ya, secara nas menyebutkan itu adalah haram, ya. Mungkin itu saja kaum muslimin, ya. Nanti kita memantau perkembangan, ya sambil menunggu, ya, barangkali nanti Ustadz Riyad Bajri membuat video untuk mengklarifikasi atau untuk menjelaskan, ya, untuk meredam ya apa yang sedang menjadi pembahasan ini kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Menurut Anda kira-kira kan? Coba, begini, saya pernah ceritakan itu hari. Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini, guru sekolah ya, dia berpendidikan, dia bilang, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya?" Sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, "Kau makan apel?" Dia bilang, "Iya." "Kau makan jeruk?" "Iya." "Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk?" Dia bilang tidak ada. "Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan." Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan. Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan. Lalu dia bilang, "Tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja," gitu kan. "Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah." Ya, orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah. Gitu kan? Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, "Baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya," kata syekh, "kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang?" Kata gurunya ini, "Saya larang, syekh." "Kenapa kamu larang?" Dia bilang, "Karena itu tidak baik." Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalahnya. Enggak boleh, jadi terus menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan kesalahannya, mencari orang yang lebih buruk. Gitu kan? Ada pernah orang bilang sama saya, "Ustadz, saya baik Ustadz. Kayak sholat saya masih jaga sholat maghrib. Teman saya dan tidak sholat sama sekali." Jadi patokannya yang lebih buruk, supaya yang dia tinggalin 4 waktu sholat itu mending, nggak apa-apa gitu. Bukannya dilihat orang yang sholat lebih banyak, ini nggak boleh sebenarnya, gitu kan? Allahu alam. Jadi kalau kita lihat, kalau dikatakan memang kategori ulama di Indonesia, kalau di Timur Tengah saya nggak pernah temukan ada ulama menghalalkan rokok. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga, ini luar biasa ya. Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai ini, saya kalau ketemu subhanallah seperti kalau antum ahli listrik misalnya, kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik, dia nggak ngerti. Misalnya ini listrik ini harus dipasang begini, jaringannya begini, terus dia bilang enggak harus begini, tapi dia salah jelas. Antum pastikan teorinya benar, salah ini orang. Kita akan bilang kok ngawur ini orang ngomong. Subhanallah, di kalangan dakwah penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin nih gitu. Baca ayatnya salah, hadisnya dikarang-karang, banyak sekali sudah kesalahan. Cerita dongengnya sudah tidak masuk di akal. Orang yang mati bisa hidup kembali lah, ini dari langit lah, ini macam-macam. Yang tidak masuk di akal, ini dari mana orang ini nih gitu. Ya, dari mana asal muasalnya bisa muncul gitu. Belum lagi yang sunnah Nabi SAW dilanggar, yang kukunya panjang, yang istri nggak pakai jilbab, yang luar biasa. Makanya kata ulama, kalau kau mau melihat seorang alim, kau akan temukan kealiman itu pada diri dan keluarganya. Emang ada ciri di situ. Istrinya, anaknya, memang ada ciri kealiman di situ. Ada ilmu, alim kan itu masih dari ilmu ya. Ada pengetahuan agama pada diri mereka. Kalau enggak gitu. Ada teman saya, subhanallah, bawa undangan pernikahan tamatan Mesir. Waktu itu di kota Makassar. Perkawinan saya nggak hadir, sempat hadir gitu. Kemudian dia datang setelah itu berkunjung ke rumah saya, gitu kan. Datang ada satu perempuan bersama dia rok pendek. Lalu kemudian ini tamatan Mesir dan LC gitu. Jadi akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama dia, ahlan akhi baik gini-gini. Saya tahunya selama ini orangnya, memang teman-teman ini semoga Allah berikan hidayah, malas sekali terjun di dakwah gitu. Jadi mereka pulang, mereka sibuk dengan bisnis, tapi dakwah dilupain. Akhirnya tidak terbentuklah pribadi untuk berdakwah, intinya begitu. Terus saya bilang, "Mana harim antum?" Harim itu istri ya. Oh ini dia dengan malu nunjuk ini di sebelah gitu.
Istri antum ini Masya Allah. Semoga Allah kasih hidayah ya. Jadi bisa, kenapa nggak nikah dengan wanita yang berjilbab banyak, kesian ngantri, gitu kan? Ngapain harus ngambil orang yang tidak? Susah, jadi PR lagi ya. Tapi Allahu alam, masing-masing orang punya cara ya. Jadi kalau kita temukan teman-teman kita yang bergelar kiai ini yang memakruhkan rokok karena dia masih merokok, gitu kan? Memang begitu.